Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syafutri dengan NPM 224111007 dari kelas manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang secara singkat melalui video tentang mata kuliah manajemen operasi, yaitu pentingnya kualitas dalam manajemen operasi. Di dalam sebuah dunia bisnis yang kompetitif saat ini, menjaga kualitas produk dan layanan menjadi kunci keberhasilan. Manajemen operasi yang efektif harus memastikan proses produksi dan pengiriman berjalan dengan lancar, menghasilkan output berkualitas tinggi yang memenuhi harapan pelanggan. Lalu definisi kualitas dan dimensi-dimensinya. Definisi kualitas atau kualitas adalah tingkat kesesuaian produk atau jasa dengan kebutuhan pelanggan. Ini mencakup aspek-aspek seperti keadaan dan daya tahan, estetika, dan kemudahan pengguna. Lalu ada dimensi kualitas. Dimensi kualitas meliputi kinerja, fitur, keandalan, kesesuaian, daya tahan, lalu ada estetika dan persepsi, serta ada kepuasan pelanggan. Kualitas harus dievaluasi berdasarkan perspektif pelanggan. Lalu di sini ada perencanaan kualitas, strategi, dan serta tujuan. Menentukan strategi kualitas yang selaras dengan tujuan bisnis perusahaan seperti menjadi pemimpin di industri atau menyediakan produk berkualitas tinggi. Lalu yang kedua, menetapkan standar kualitas yang terukur dan dapat dicapai seperti tingkat kepuasan pelanggan, persentase produk cacat, atau waktu proses yang efisien. Lalu ada pengembangan sistem manajemen kualitas yang mencakup proses perencanaan, pengendalian, dan perbaikan kualitas secara berkelanjutan. Lalu ada pengendalian proses alat dan teknik. Yang pertama itu ada kontrol static proses menggunakan alat statistik seperti diagram kendali dan histogram untuk memantau dan mengendalikan kualitas proses produksi. Lalu yang kedua itu ada analisis akar penyebab, yaitu menerapkan teknik pemecahan masalah seperti diagram tulang ikan untuk mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebab masalah kualitas tersebut. Dan ada POKAYOKE, yaitu mendesain sistem yang mencegah kesalahan manusia terjadi seperti mekanisme penguncian atau sensor untuk memastikan kualitas produk. Lalu ada jaminan kualitas sistem manajemen mutu ya. Sistem manajemen mutu adalah kerangka kerja yang membantu suatu organisasi memenuhi persyaratan pelanggan dan terus meningkatkan kualitas. Ini mencakup seperti prosedur, dokumentasi, struktur organisasi, dan tanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan kualitas. Dan sistem ini memberikan dasar untuk perencanaan, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara sistematis. Hal ini dapat membantu suatu organisasi mempertahankan konsistensi produk dan layanan serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu ada perbaikan kualitas berkelanjutan. Yang pertama itu ada analisis masalah ya. Dalam analisis masalah ini kita mengidentifikasi akar penyebab masalah kualitas tersebut. Lalu yang kedua itu ada perencanaan perbaikan. Dan perencanaan perbaikan ini membuat strategi dan rencana aksi perbaikan tersebut. Dan yang ketiga ada implementasi perbaikan, itu menerapkan solusi untuk meningkatkan kualitas. Dan ada yang terakhir ada evaluasi hasil, yaitu mengukur dampak dan efektivitas perbaikan. Jadi perbaikan kualitas sendiri itu berkelanjutan merupakan komitmen organisasi untuk terus meningkatkan kualitas produk atau layanan secara terus-menerus. Hal ini meliputi serangkaian langkah sistematik mulai dari menganalisis akar permasalahan, merencanakan strategi perbaikan, mengimplementasikan solusi, dan mengevaluasi hasil untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan di masa mendatang. Dan seterusnya ya. Jadi kesimpulannya itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas manajemen operasi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kualitas yang komprehensif dan terintegritas serta sangat diperlukan. Hal ini meliputi perencanaan strategis, kualitas, pengendalian proses yang efektif, serta jaminan dan perbaikan kualitas secara berkelanjutan. Dan rekomendasi yang dapat diberikan adalah menerapkan sistem manajemen mutu yang sesuai seperti ISO
9001 dan melibatkan seluruh sumber daya manusia dalam membangun kualitas di dalam suatu organisasi. Dan selain itu juga analisis bioekualitas juga penting untuk mengidentifikasi peluang perbaikan secara terstruktur. Mungkin cukup sekian pada pemaparan video singkat kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.